Sekitar jam 11 malam. Nah itu satu orang, dia teriak-teriak terus tidurnya. Tolong jangan seret saya. Tolong jangan seret saya. Saya samperin, saya bangun, ada apa? Ada yang mau nyeret. Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Rudianto. Mas Rudianto, silakan bisa perkenalkan diri Anda, dari mana dan cerita apa yang akan disampaikan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Gebang dulu ya, nama Rudianto. Terus yang saya mau ceritain ini keadaan saya waktu kerja di lautan. Ya setan di lautan lah intinya mah. Ceritanya itu awal mula dari pagi dulu ya. Posisi saya itu waktu di Tangerang, Serang, Banten. Jadi nelayan di sana, ngejalanin suatu kapal perahu. Ya termasuk udah sanggup orang tua sendiri itu kapalnya. Berangkat dari darat itu sekitar jam 5 pagi. Jam 5 pagi itu saya udah posisi lepas tali ya. Lepas tali itu kita kan berangkat bertujuh, termasuk saya. Dan 6 lainnya itu dari berbagai daerah. Bukan dari satu tempat daerah itu aja. Ada yang dari Indramayu, ada yang dari Cirebon juga, orang Kronjo, orang Tangerangnya juga, orang Rasabannya. Nah kita berangkat keluar dari Muara. Itu sebenarnya saya tuh nggak pernah kelihatan di depan itu orang lain ngapain, temen lain ngapain. Kan masih gelap, sekitar jam 5 kan masih gelap. Paling yang kelihatan kan puntung rokok doang yang nyala warna merah. Nah sekitar jam 6-an saya baru lihat, oh teman-teman saya sifatnya tuh kayak bukan layaknya manusia. Yang enam itu, yang ya kayak seperti hewan lah. Ada yang megangin kayu, ada yang megangin jaring, dikurak-kurak jaringnya. Ada yang gedor-gedor mesin. Yang nggak seperti manusia lah, yang biasanya ngobrol satu sama lain. Nah, sampailah di tengah laut, kondisi genting. Ini mau bawa kemana ini kapal? Sebelum ada terjadi apa-apa. Nah, saya tuh masuk ke Pulauan Seribu, Jakarta. Itu pukul 12 siang kalau nggak salah, nyampe jam 12 siang di Pulauan Seribu. Namanya, boleh sebut namanya? Iya boleh. Pulau Pari. Namanya Pulau Pari. Sampai di situ saya minta tolong sama warga, yang utama ya pelanggan yang biasa kita ngejual ikan di situ. Saya minta tolongin kita. Ini ada 6 orang kerasukan. Nah, di situ kita ngumpulin warga sekitar banyak lah, sama ustadz juga di situ. Namanya nggak bisa ditanganin 6 orang. Kekuatan setan dibandingin kekuatan orang, gimana coba? 2 orang aja yang megangin mental. Terpaksa saya ikat 6 orang tuh jadi satu. Di Rukiah situ rame-rame kita tuh. Di Rukiah dari jam 1 siang tuh Rukiah. Ya sempat kewalahan juga, saya juga sempat kewalahan. Saya juga yang ikut nanganin kewalahan situ. Nah, jam 3-an lah baru sadar. Nah, jam 3 tuh sadar.
kita mau pulang, teman kita mau pulang, tapi saya disuruh dari hati saya tuh, ini pulang mah bahayanya itu sudah mengintai lagi bahaya tuh sebenarnya. Soalnya nggak mungkin sadar, makhluk gaib kan nggak mungkin nggak kelihatan sama kita, pasti kan mantau. Itu kan sengaja udah dibikin buat celaka gitu kita, kapal kita semacam nyari tumbal lah, dibikin celaka. Sengaja kita nginep di situ satu malam. Nah, dari sore kita biasa aja ngumpul, ngobrol, ngopi bareng, ngobrol. Sekitar udah mulai malam, habis isya lah, masih kumpul. Terus jam 9 pamit, saya ke darat dulu nih, mau beli rokok, perbekalan buat besok pagi berangkat ke laut lagi. Nah, saya balik lagi kapal tuh, yang 6 udah tidur, yang 6 tidur, cuman saya sendiri yang masih melek matanya. Sekitar jam 11 malam, nah itu satu orang itu teriak-teriak terus tidurnya, tolong jangan seret saya, saya samperin, saya bangun, ada apa, ada yang mau nyeret. Baca doa bismillah, sebelum tidur. Kita cari tempat yang terang dulu. Kapal saya majuin, nyari tempat yang terang, yang ada lampunya, biar kelihatan. Tidur lagi. Sekitar jam berapa sih? Jam 1:30 malam. Itu saya ngantuk, nggak sempat jagain teman-teman saya. Nah, itu yang namanya teman saya namanya Trio yang meninggal itu. Saya kedengarannya suara airnya doang, biar ya, nggak kedengaran minta tolongnya. Nah, itu digangguin sama makhluk itu, terus kayaknya loncat dari kapal. Saya tuh sama warga nyariin dari jam 2. Nyariin jam 2, kesusur tuh pulau. Barangkali pinggir-pinggir pulau. Ya alamatnya udah nggak bener. Ya sampai 3 hari baru kambang. 3 hari baru kambang, ketemu tuh mayat. Ya bukan sampai situ aja kejadiannya. Setelah dia meninggal juga kapal kita ya sering kena gangguan kayak gitu. Sampai hampir nyerah. Kita udah hampir nyerah kan. Saya bangkit lagi, bawa lagi. Ya tetap aja yang namanya setan ya. Saya mah tahu wujudnya setannya, cuman saya mah nggak bisa diomongin. Ampunten ya. Nggak bisa diomong, cuma wujudnya doang. Padahal mah kayak kakek. Kalau orang manusia biasa mah ditendang juga ngeguling. Namanya setan yang punya kekuatan. Manusia mah kekuatannya apa? Cuma tenaga nyata. Sampai situ kita laporan sama juragan. Nih Pak, kejadian begini, sampai ada yang meninggal. Ya disangkanya saya yang ngebunuh, yang nyupang lah, yang punya ilmu hitam. Disangkanya kan kita, dituduhnya kita yang nggak bener, melaut, makan tumbal. Terus kita kan ngumpulin tuh situ nelayan. Ya sampai diadain selamatan juga di kapal saya. Nah yang terakhirnya tuh sampai tenggelamin kalau saya. Tenggelamin nyata itu. Ditenggelamin.
kejadian pas ngeruat, kata orang buang apes itu, habis bawa mayat, habis kejadian kematian kita selamatan, kita bawa ke tengah laut, kapal pinggir laut lah, saya tenggelamin. Ya ada aja lagi yang situ peristiwanya. Biasanya kan nih kapal, bentuk kapal ya. Iya. Kapal kan. Biasanya kan tenggelamin kan ambles. Iya. Ini menjempalik ini. Malah anak kuruf gini. Padahal nggak ada ombak, nggak ada apa itu. Di pinggir muara. Ya nggak bisa diambil, udah kayak gitu mah. Dibuang. Makanya saya sampai di sini kan, sampai saya pulang pun sebenarnya mah masih banyak ancamannya kan. Sampai sekarang mah alhamdulillah udah clear. Saya bertanya ya Mas ya. Iya. Untuk tadi kira-kira bentuk kapal yang sampean bawa itu gambarannya kayak gimana itu? Makanya tidak ada penerangan kan, misalnya tadi jam 5 kan belum kelihatan. Iyalah, kondisi kan kapal kan kita kan belum persiapan lampu kalau bawa kapal kan. Kondisi jam 5 itu kan masih lah tahu sendiri lah, di laut mah nggak ada cahaya kan, gelap kelihatannya juga jam 5 juga. Ya pas itu juga ya kayak ditutup aja mata. Kenapa gelap terus mata tuh? Pandangan ke depan. Jadi dikasih terang, sekali kasih terang dikasihnya musibah kayak gitu. Nah, ketika tadi sadar teman-teman habis diruqyah itu 6 orang tadi, sempat ditanyain nggak apa yang terjadi, kerasa nggak tadi habis ngelakuin apa gimana? Yang saya tanyain, pada pikirannya pada kemana sih, kata saya tuh. Nggak tahu, badan tuh kayak capek semua badannya. Teman-teman bilangnya ngomongnya pada capek semua, padahal kan nggak sadar. Padahal kan dia kan dibawa tempat lain, rohnya yang masuk kan bukan rohnya dia. Hal ekstrimnya yang dilakukan 6 orang itu selain tadi nyakar-nyakar jaring, apa ngebukin mesin atau apa lagi? Kan kapal kita kan ada namanya kayak bambu-bambu di atas buat penyangga blong-blong kan. Ya apa namanya, di apa tuh, kayak orang ngamuk aja. Iya. Dipegangin, digoncang-goncang ini apa namanya, biar pada jatuh. Ya orang ngamuk aja gimana, jatuh-jatuhin semua barang-barang. Dari 6 itu nggak ada satupun yang ini berarti yang sadar? Nggak ada yang sadar, nggak ada yang sadar. Itu di laut untungnya tuh semua nggak ada yang nyemplung. Soalnya kan fokusnya masing-masing. Yang di depan saya aja di jaring tuh megang jaring gini-giniin lagi jaringnya, ini lagi, gini lagi. Yang satunya sebelah kanan mesinnya pukul-pukul gini mesin. Tapi sempat sampean nasihatin nggak, misalnya kirain nggak kerasupan atau kirain udah normal? berhenti dulu mesin. Saya pelanin suaranya, ya tetap aja. Biasanya kan kenapa kayak gitu? Enggak. Saya udah kelihatan. Udah pegang gini aja, nggak nengok, fokus sama yang dia lakuin kan. Saya langsung pikiran, ini mau bawa kemana? Soalnya udah di tengah. Yang dekat cuma di pulau, ke darat kejauhan. Apalagi ke darat, masuk muaranya pasti kan jam 6 kan banyak perahu keluar. Bisa tabrakan lah. Apalagi kondisi tabrakan orangnya lagi pada kondisi nggak sadar. Pas langsung bawa ke pulau minta tolong.
Itu untuk yang ganggu tadi katanya kakek-kakek ya tadi ya. Itu kakek-kakek tersebut emang pure makhluk astral atau memang kiriman suruhan, apa? Kiriman suruhan. Emang Ya, untuk memenuhi permintaan ya, request bukan dari permintaan request gini ya. gimana? Jadi yang namanya persaingan. Persaingan di laut itu kan ya begitu. Sekali main kasar, sekali nutup rezeki ya ditutup rezekinya. Apalagi kalau apa namanya ya, misalnya gini nih, saya sama Mas Denong ya punya kapal. Mas Rudi ke lautnya banyak banget orangnya banyak, lagi laku orang, terus rezekinya lagi enak. Mas Denong panas kan, wah nyari ke dukun, ngirim black magic, gangguin usaha saya, intinya gitu. Dan itu berhasil berarti mereka melakukan. Ini yang berhasil. Oh berarti sebelumnya juga Udah sering. Tapi kita tangkis kan, ada penangkalnya. Ini mah termasuk kita teledor juga. Teledornya ya namanya orang sering lupa, nganggap remeh lah. Nggak remeh persaingan, soalnya ya nggak kelihatan sih barang-barang kayak gitu, kiriman kayak gitu di luar kemampuan kita. Bisa secara tiba-tiba, bisa secara pelan dari belakangan, bisa langsung juga ada di depan kalau kayak gitu. Teror yang kalau sampean sendiri yang alami itu gimana itu? Yang sampean lihat ketika teror itu terjadi kayak gimana? Teror yang itu terjadi itu ya kita juga merasain gangguannya, seperti ditarik, seakan-akan kita suruh jatuh, kan kejepit lah apa gimana. Di situ juga saya berpikir balik, apa mungkin saya yang trader, apa ini perbedaan dari aura magic. Soalnya kan kalau perahu posisi diam kan berarti kan gak goyang. Kenapa kita yang berdiri aja bisa goyang? Harusnya enggak. Harusnya kan enggak. Itu bisa jungkir balik sampai gulung-gulung ke depan. Sampean pernah terjadi kayak gitu? Ngulung kayak gitu? Jatuh sendiri? Atau tadi pakainya bisikan suruh terjun ke air atau? Pernah sampai jatuh gitu. Itu kondisi saya waktu di depan. Itu pun saya lagi ngomongin temen. Soalnya setiap melaut tuh ada aja satu yang bukan orang. Nah kayak gimana tuh ceritanya? Misalkan berangkat nih ke laut ya, itu di depan tuh ada satu orang yang beda sama kita. Walaupun kelihatan sama orang tuh orang, tapi kata saya bukan. Soalnya tingkah lakunya bukan seperti kita. Nih misalkan ini depan perahu, dia di depan aja mukul-mukulin tiang gini, mukul-mukulin tiang, dipanggil-panggil nggak nyaut-nyaut, ya sengaja kayak ke depan. Pas saya negor, sebelum negor saya udah terbalik ke bawah mundur. Terbalik gimana maksudnya? Mental. Oh mental sendiri? Iya, mundur. Ya untungnya di belakang ada orang tahan. Mental tahan. Jadi seluruh kru yang ada di perahu itu tuh tahu Dia heran, kok megangin kayu kan. Manggil saya, Rud, itu si Hendri kayaknya kemasukan. Saya dari belakang kan samperin. Nah sebelum nyampe itu saya seperti didorong mundur kan, kebalik badan kan, tahan.
ya bareng-bareng sama 5 teman saya yang berhentiin itu orang, tarik ke belakang. Namanya orang kesurupan ditarik kan ngamuk, berontak. Kejadian itu mah bisa kalau di sana 4 kali sehari. Namanya gangguan, bukan gangguan real asli, gangguan orang usaha ya. Itu mah seperti dibikin orang bikinan bagaimana orang yang ya. Berarti nggak cuma kendala jaring bolong apa sih, bensin habis, nggak cuma itu ya gangguannya. Solar habis, mesin rusak, gangguan gaib juga banyak sih kalau kondisi di laut mah. Ya namanya orang panas gimana, iri lah, pengen kayak dia, lautnya banyak orangnya, pengen ke lautnya banyak duitnya, along itu kan kalau kata orang tuh. Untuk selama ini berarti sampean selalu selamat ya untuk gangguan-gangguan yang udah pernah dialami. Alhamdulillah. Melaut udah berapa lama sih Mas? Ngelaut itu saya belajar laut dari tahun 2011. Belajar di laut 10 tahun lebih lah berarti ya. Sekitar 12 tahunan saya belajar di laut. Itu juga disambi kerja di darat. Kalau pulang ke darat yang bantu orang tua. Padahal mah di Gebang juga bukan orang nelayan terkenalnya. Lautnya di Tangerang langsung kan. Mayoritas kan orang Gebang kan, kebanyakan kan di wilayah saya kan nelayan semua. Itu hal mistis yang di habis kejadian yang tadi itu yang memakan korban itu, yang 6 orang tadi, ada efek setelahnya enggak gitu? Kesampaian ataupun ke yang lain itu, ke 6 tadi. Efeknya ya itu, saya kan tadi kan udah diceritain. Sampai kapalnya kan ditenggelamin. Itu ke lautnya tuh efeknya ya nggak dapat terus. Setelah kita kan ada mayat 1 nih meninggal, teman saya naikin ke perahu, bawa ke darat. Kata orang kan, diselamatin dulu, jangan ke laut. Nantinya ini, ya sebenarnya mau percaya nggak percaya, ya kan, namanya orang apes. Nggak ada di kalender orang apes mah. Ngomongnya lautnya ntar nggak enak. Memang ya berangkat saya selang berapa hari, 4 hari apa 5 hari sebelum 7 hari anak itu tuh udah berangkat. Sebelum 7 hari ke laut lagi. Tahlil lah, udah berat laut lagi saya. Ya namanya buat cari makan. Iya. Nganggur terus, buat beli jajannya apa? Rokok, kita butuh rokok. Ya paksain udah ke laut. Lillahi ta'ala lah, nyari rezeki, ya kan. Orang mau ngomong jangan ke laut dulu, selamatin dulu di di bersihin dulu lah pokoknya mah. Saya kan orang selamatan butuh duit, ya kan. Iya. Bersihin kapal kan butuh duit, sedangkan kita belum ada duit, ya kan. Kita cari duit dulu ke laut. Ya gitu, maksudnya kita ngelawan omongan orang tua. Ya setiap berangkat mah ya zong terus sampai pulang kosong. Sampai berapa hari, 1 minggu lebih mah ada nongol kosong. Nah, terus ada ngasih petunjuk selamatan. Setelah selamatan suruh tenggelamin dulu kapalnya selama 2 hari. Jadi turutin selama 2 hari, direndam, diakalin lagi gimana aja biar naik, terus ke laut lagi. Ya emang alhamdulillah ada perubahan ya, sampai sekarang, sampai jalan, saya pulang ke sini nih ya udah normal lagi berarti. Dan sekarang ya saya ada di rumah berapa hari, udah dapat kabar dari sana udah ada teror lagi katanya. Tapi itu udah yang bisa dipakai lagi perahunya itu yang baru berarti, yang dipakai yang waktu 6 orang tadi. Yang ditenggelamin itu diakalin.
Oh, diakalin. Suruh bisa naik lagi, Tapi bisa akhirnya. diberesin lagi, dirapiin lagi kan, bisa ke laut. Sampai saya nyari duit, sampai saya bisa pulang ini. Bisa pulang sampai sini ya. Di sana juga kalau saya pulang kapalnya nggak berangkat. Diem aja udah vakum ya. Makanya di sana sekarang udah berapa hari, 5 hari itu ngabarin. Katanya ada teror kayak kemarin-kemarin. Yang namanya orang persaingan pengen hancurin ya, pengen sehancur-hancurnya. Kalau sebelum hancur belum puas dia. Kalau sampean sendiri tadi kan 6 orang tadi kan nggak sadar ya, kena gangguan gaib. Sampean sendiri pernah nggak misalnya kayak justru sampeannya yang nggak sadar, teman-teman yang sadar misalnya gitu? Alhamdulillah saya mah belum pernah ya. Kalau sesadar-sadarnya saya juga, kalau nggak sadar, ya mungkin Mbak Buyut saya ngasih tahu saya itu doang. Kalau yang namanya kemasukan jin segala macam mah, alhamdulillah belum pernah saya. Bisa ke tepis lah ya. Ya kalau yang lain kan tadi masuk-masuk aja ya berarti ya. Ya masuk-masukan itu kan suruhan orang kan, yang namanya kalau pagi kan kondisi kan malam, bawah sadar kita tuh masih lemah bro. Apalagi habis bangun tidur, bangun, ada yang lamun di pinggir perahu gini, ada yang lagi duduk di payang gini ngelamun. Enak kalau masuk, yang mau halus masuk tuh tinggal masuk aja. Kalau kita kan beda di belakang, misalkan bawa setir kan fokus ke depan, pikirannya ke depan, kita mau carikan apa nih. Ya karena sampean berarti di tempat itu ya, di tempat yang banyak fokusnya. Iya. Kalau ABK lain kan, kalau kita berlayar nih menuju tempat yang mau carikan kan santai, duduk. Kalau sambil ngopi-ngopi, ngerokok. Itu kondisi jam 5 pagi kan baru bangun tidur. Kondisi lagi lemah-lemahnya ini pikiran. Itu pada saat penyelamatan yang katanya sampai diikat tadi, itu yang ngikat sampai sendiri apa dibantuin? Dibantuin warga. Banyak orang. Dibantuin warga. Emang kekuatannya lebih dari misalnya 1 orang tuh banding 2 orang tuh masih belum cukup berarti. 1 banding 4. 1 banding 4. Baru bisa ini yang bisa ngontrol 1 orang itu ya. 2 orang itu mental. Harus 4. Kaki 2, tangan 2 harus dipegangin. Kalau 2an megangin wah nggak cukup ya. Nggak cukup, saya juga kepental, ketendang, mundur. Berarti tidak hanya masalah gangguan-gangguan yang nyata lah, seperti jaring yang bolong misalnya, persiapan yang kurang, nyangkut, atau solarnya habis, mesinnya rusak, error dan sebagainya, atau adanya kebocoran. Ternyata banyak juga gangguan-gangguan di luar yang kayak gitu mas ya, yaitu tentunya gangguan yang berupa serangan-serangan gaib. Serangan gaib. Berarti itu tidak hanya menimpa perahu sampean saja kan berarti? Enggak. Banyak juga perahu-perahu. Banyak perahu-perahu lain yang kayak gitu, yang banyak serangannya kayak gitu. Berarti memang gangguan persaingan di laut tadi benar-benar buas berarti mas. Buas. Apa ya, sama aja kayak di darat. Saingan-saingan kayak gitu mah. Namanya orang kalau berpikirannya iri, pengen sama kayak orang lain. Cuma kan kalau di darat kan mungkin kita bisa lari ke sana ke sini kan ya. Kalau di laut mah nggak bisa. Iya, kita cuma ada perahu aja. Kanan kirinya ya laut. Air. Ya, depan belakang laut gitu kan. Kalau nyemplungnya ke laut ya. Jadi lebih beresiko ya mas. Resiko di laut mah, resikonya gede. Apalagi kita yang sering bawanya. Walaupun saya kelihatannya 1, pikirannya 6. Kenapa pikirannya 6? Kita bawa orang 6, apalagi yang 4-nya punya anak di rumah, punya istri. Harus nungguin dia pulang buat makan.
Kita yang bawa pikirannya banyak tuh. Ya, Itu tanggung jawab kita semua. Berarti meninggalnya teman sampean tadi, kru yang di situ salah satu, yang lain jadi kapok atau tetap berani untuk melaut lagi? Ada yang berani, ada yang sampai sekarang nggak ketemu. Ada juga yang sampai udahlah nyerah gitu ya. 2 orang yang belum ketemu sampai sekarang, yang nggak balik lagi kapal. Udah istilahnya nyerah lah gitu. Ada trauma tersendiri. Ini sampai membuat orang seperti itu ya. Sudah cukup Mas? Sudah cukup lah. Ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Terima kasih Mas Rudianto untuk ceritanya mengenai pelayarannya di kapal, perjalanannya tadi yang dimana ketika melakukan perjalanan tadi memakan korban ya. Tadi temennya jadi korban atas adanya tadi persaingan ya di laut kayak tadi kan yang sudah diceritakan. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang punya cerita horor barangkali mau ikutan podcast, silahkan daftarkan diri Anda saja. Nanti kita akan kita jadwalkan untuk podcast. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.